Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Raihan Melisa Lubis, kelas IKM 9 semester 3, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang alga dan fungi. Langsung saja masuk ke pembahasan alga. Apa itu alga? Alga atau ganggang adalah organisme uniseluler dan multiseluler yang hidup di air dan bersifat fotoautotrof, yaitu bisa membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Alga merupakan organisme bertalus yang mempunyai klorofil. Alga disebut tumbuhan talus karena tidak mempunyai akar, batang, maupun daun sejati. Habitat alga. Habitat alga digolongkan menjadi beberapa bagian. Contohnya, alga yang hidup melayang-layang di permukaan air disebut neuston. Alga yang hidup di dasar perairan disebut bentos. Bentos sendiri digolongkan lagi menjadi epilitik, hidup di atas batu, epipalik, melekat pada lumpur atau pasir, epipitik, melekat pada tanaman, epizoik, melekat pada hewan. Berdasarkan habitatnya di perairan, alga dibedakan atas alga subaerial, yaitu alga yang hidup di daerah permukaan, alga intertidal, yaitu alga yang secara periodik muncul di permukaan karena naik turunnya air akibat pasang naik dan pasang surut, alga sublitoral, yaitu alga yang hidup di bawah permukaan air, alga edafik, yaitu alga yang hidup dalam tanah. Reproduksi alga. Alga bereproduksi melalui dua cara, yakni reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Reproduksi seksual melibatkan peluburan dua gamet untuk membentuk zigot dan tumbuh menjadi individu baru. Terdapat dua tipe reproduksi seksual, yaitu isogami dan oogami. Pada tipe isogami, gamet jantan dan gamet betina berukuran sama besar dan umumnya dapat bergerak. Pada tipe oogami, ukuran gamet jantan berbeda dengan ukuran gamet betina. Gamet betina atau telur berukuran besar dan tidak dapat bergerak, sedangkan gamet jantan berukuran kecil dan dapat bergerak. Reproduksi aseksual terjadi melalui pembelahan sel, menghasilkan dua sel anak yang masing-masing akan menjadi individu baru, di antaranya dengan cara fragmentasi. Fragmentasi adalah terpecah-pecahnya koloni menjadi beberapa bagian. Zoospora. Zoospora merupakan sel tunggal yang diselubungi oleh selaput dan dapat bergerak atau berenang bebas dengan menggunakan satu atau lebih flagel. Setiap spora merupakan calon individu baru. Klasifikasi alga. Alga dapat diklasifikasikan atas banyak golongan, yakni berdasarkan pigmen yang dominan. Maka, alga diklasifikasikan atas 5 subdivisio, yakni Chlorophyta, alga hijau, Chrysophyta, alga keemasan, Phaeophyta, alga coklat, Rhodophyta, alga merah, dan Cyanophyta, alga hijau biru. Chlorophyta atau alga hijau. Ciri-ciri Chlorophyta. Pigmen dominan klorofil A dan klorofil B. Memiliki kloroplas. Reproduksi secara aseksual dengan cara fragmentasi atau zoospora. Reproduksi secara seksual dengan cara konjugasi atau isogami. Memiliki bentuk lembaran benang bola seperti pohon. Contoh Chlorophyta, Chlorococcum sp.
Sporella sp sebagai sumber makanan baru atau PST. Noticula miliaris atau kunang-kunang laut yang membuat lautan bercahaya. Kemudian ada Phaeophyta atau alga coklat. Ciri-ciri Phaeophyta: pigmen dominan phycosantrin, memiliki klorofil, reproduksi secara seksual dengan cara zoospora atau fragmentasi, reproduksi secara seksual dengan cara oogami atau isogami. Bentuknya seperti pohon, berguna karena menghasilkan asam alginat dan algin yang berguna dalam hal sumber yodium, bahan industri tekstil, bahan campuran es krim, bahan cat, bahan obat-obatan, dan bahan lateks. Contoh Phaeophyta: Sorghasum siliquosum, Turbinaria australis, Fucus vesiculosus, Laminaria sp. Chrysophyta atau alga keemasan. Ciri-ciri Chrysophyta: pigmen dominan karoten dan xanthofil, memiliki kloroplas, reproduksi secara seksual dengan cara zoospora, reproduksi secara seksual dengan cara membentuk sel khusus yang disebut auxospora. Bentuknya seperti batang atau telapak tangan. Contoh Chrysophyta: navicual atau diatom. Jika mati, maka akan membentuk endapan diatom yang kaya akan zat kersik yang berguna dalam pembuatan bahan peledak atau TNT atau dinamit, isolator, bahan penghalus atau alat gosok. Rhodophyta atau alga merah. Ciri-ciri Rhodophyta: pigmen dominan phycoerythrin, memiliki kloroplas. Reproduksi ada dua macam, yakni aseksual dengan cara spora haploid, seksual dengan cara oogami. Bentuknya seperti pohon, berguna sebagai bahan makanan dan pembuatan kosmetik. Contoh Rhodophyta: Euchema spinosum, Gelidium sp, Gracilario sp, Chondrus sp. Cyanophyta atau alga hijau biru. Ciri-ciri Cyanophyta: pigmen dominan phycocyanin dan klorofil, memiliki kloroplas, reproduksi yakni aseksual dengan cara pembelahan sel membentuk spora atau fragmentasi. Bentuknya uniselular, koloni atau gabungan beberapa sel, filamen atau benang. Contoh Cyanophyta: Spirulina sp. Sebagai sumber makanan alternatif, mengandung asam amino, protein, karoten, vitamin B12, dan zat besi, dikenal sebagai PST atau protein sel tunggal. Kemudian masuk ke pembahasan tentang fungi. Apa itu fungi? Fungi atau cendawan atau jamur adalah suatu organisme heterotropik yang membutuhkan senyawa organik sebagai pemasukan nutrisinya agar dapat tumbuh berkembang. Ciri-ciri jamur. Tubuh jamur terdiri dari benang hifa dan berupa talus, yaitu tubuh sederhana yang tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Jamur tidak berklorofil, sehingga tidak membutuhkan cahaya matahari untuk menghasilkan makanan. Jamur bersifat heterotrop, saprofit, atau heterotrop parasit. Dinding sel jamur tidak mengandung selulosa, tetapi karbohidrat kompleks, termasuk kitin, mannan, dan glukan. Jamur merupakan organisme eukariota yang menghasilkan spora. Jamur tidak memiliki flagela dalam daur hidupnya. Reproduksi jamur. Sebagian besar jamur bereproduksi dengan spora mikroskopis, yaitu sel reproduktif yang tidak motil. Ada 3 bentuk struktur reproduktif pada jamur, yaitu gametagium adalah struktur tempat pembentukan gamet.
Sporagium adalah struktur tempat dibentuknya spora. Conidiophore adalah hifa terspesialisasi yang menghasilkan spora aseksual yang disebut conidia. Klasifikasi jamur. Berdasarkan struktur tubuh dan cara reproduksinya, jamur diklasifikasikan menjadi 4 divisi, yaitu Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Zygomicota. Jamur ini dinamakan Zygomicota karena membentuk spora istirahat berdinding tebal yang disebut zygospora. Struktur tubuh Zygomicota memiliki miselium yang bercabang banyak dan tidak bersekat-sekat. Contoh Zygomicota yang paling penting adalah Rhizopus stolonifer. Miselium pada Rhizopus mempunyai 3 tipe hifa, yaitu stolon hifa yang membentuk jaringan pada permukaan substrat, rhizoid hifa yang menembus substrat dan berfungsi sebagai jangkar untuk menyerap makanan, Sporagiophore hifa yang tumbuh tegak pada permukaan substrat dan memiliki sporangium membulat di ujungnya. Zygomicota dapat bereproduksi secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dengan cara spora non-motil yang dihasilkan oleh sporangium. Reproduksi seksualnya dengan cara konjugasi. Peran Zygomicota, Rhizopus oryzae untuk membuat tempe. Mucor japanicus terdapat dalam ragi tape. Ascomycota bercirikan talus yang terdiri atas miselium bersekat. Reproduksi seksual membentuk askospora di dalam askus. Reproduksi aseksual yang dihasilkan spora conidium yang terbentuk pada ujung hifa khusus yang disebut conidiophore. Ada macam-macam askus digunakan sebagai dasar klasifikasi tingkat kelas, antara lain Hemiascomycetes. Kelompok jamur ini tidak membentuk ascocarp dan tidak memiliki hifa. Contoh Saccharomyces cerevisiae disebut khamir roti atau khamir bir yang berguna dalam pembuatan roti dan alkohol. Plectomycetes adalah takson kelas dalam Ascomycota yang bercirikan adanya ascocarp berbentuk bola dan disebut Cleistothecium. Contohnya Aspergillus oryzae merombak zat pati dalam pembuatan minuman beralkohol. Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum penghasil zat antibiotik atau penisilin. Pyrenomycetes, ciri khas yang dimiliki ialah askoma berbentuk khusus yang dilengkapi dengan osteolum atau lubang untuk melepas askus dan askospora. Contohnya Neospora cytopila yang banyak digunakan di Indonesia untuk membuat oncom merah. Basidiomycota mencakup sebagian besar spesies makroskopis dan amat mencolok. Jamur ini sering dijumpai di lapangan dan di hutan. Struktur tubuh. Ciri utama ialah hifa bersepta dengan sambungan apit atau clamp connection. Spora seksualnya terbentuk pada basidium yang berbentuk gada untuk menghasilkan spora. Fungsi basidium sama dengan askus pada Ascomycota. Peranan Basidiomycota antara lain sebagai berikut. Letinus edodes dan shiitake dapat dikonsumsi. Auricularia polytricha atau jamur kuping tumbuh pada kayu-kayu yang lapuk berwarna kecoklatan berbentuk menyerupai daun telinga. Jamur ini dapat dimakan. Amanita muscaria hidup pada kotoran ternak menghasilkan toksin muscarin yang dapat membunuh lalat. Jamur kayu yang hidup pada kayu atau substrat yang mengandung banyak lignin dan selulosa. Jamur ini dapat dimakan. Euteromycota. Divisi ini disebut juga fungi imperfecti atau jamur tidak sempurna. Divisi ini dibuat untuk mengelompokkan semua jamur yang tidak termasuk ke dalam divisi lainnya.
Ciri utama dari divisi ini adalah belum diketahui reproduksi seksual selama siklus hidupnya. Cara reproduksi jamur ini bereproduksi secara aseksual dengan menghasilkan conidia atau menghasilkan hifa khusus yang disebut conidiofor. Kemungkinan jamur ini merupakan suatu peralihan jamur yang tergolong Ascomycota ke Basidiomycota, tetapi belum diketahui hubungannya. Peran di Eutheryomycota. Jamur ini bersifat saprofit pada materi organik, sebagai parasit pada tanaman tingkat tinggi dan perusak tanaman budidaya serta tanaman hias. Jamur ini juga menimbulkan penyakit kulit pada manusia, yaitu dermatomycosis. Misalnya penyakit kurap disebabkan oleh Microsporum trichophyton dan Epidermophyton. Baiklah, demikian pembahasan saya mengenai alga dan fungi. Jika ada salah kata atau pengucapan, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.